Jadi bagi yang mengikuti keputusan Muhammadiyah, insya Allah malam ini, malam Senin tanggal 10 Maret 2024 sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Sehingga besok pagi hari Senin 11 Maret kita sudah berpuasa. Tapi bagi yang mengikuti keputusan pemerintah, maka akan menunggu sidang isbat pada malam hari ini untuk memutuskan apakah puasanya hari Senin ataukah hari Selasa. Terlepas dari itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana persiapan diri kita agar ibadah di bulan Ramadan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita berhasil menjadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, jadi pada malam pertama bulan Ramadan ada 6 hal yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita berdoa ketika melihat hilal di awal bulan. Yang kedua, kita membaca surat Al-Muluk. Dan yang ketiga, kita niat di malam pertama. Yang keempat, membaca surat Al-Fat dalam sholat sunnah. Yang kelima, meniatkan kebaikan sepanjang Ramadan. Dan yang keenam, saling mengucapkan selamat. Yang pertama, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam pertama bulan Ramadan merupakan malam yang sangat istimewa. Di malam ini Allah memberikan pandangan khusus bagi hamba-hambanya, terutama yang giat beribadah. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadana khamsalam yu'tahunna nabiyyun qabli." Pada bulan Ramadan umatku dikaruniai 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Ya. Yang pertama di antara 5 hal itu adalah amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana nadarallahu azza wa jalla ilaihim wa man nadarallahu ilaihim lam yu'adzibhu abada. Adapun yang pertama, sesungguhnya pada malam pertama bulan Ramadan Allah akan memandang dengan pandangan khusus kepada mereka. Siapa yang mendapatkan pandangan Allah tersebut, maka Allah tidak akan mengazabnya untuk selamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyambut Ramadan dengan kebersihan hati, keimanan, niat yang ikhlas, yang tulus, dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang mendapatkan pandangan khusus di malam pertama bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, amalan yang pertama amalan yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita berdoa ketika melihat hilal awal bulan. Hilal adalah bulan sabit penanda awal bulan Hijriah. Ketika melihat hilal di bulan apa saja, termasuk bulan Ramadan, disunahkan kita untuk berdoa. Jadi doa ini adalah doa melihat hilal awal bulan. Tidak hanya Ramadan saja, tetapi bulan-bulan Hijriah yang lain kita disunahkan untuk berdoa ketika di awal bulan Hijriah. Doanya adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya, artinya Allah Maha Besar. Ya Allah, nampakkanlah hilal ini kepada kami dengan disertai dengan keamanan dan iman, keselamatan dan Islam, petunjuk taufik kepada yang engkau cintai dan ridhoi. Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini
Doa ini ringkas, tidak terlalu panjang dan mudah kita hafalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu. Ya, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal islam wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal islam wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah berikan kita keselamatan, keimanan, Islam, ya, yang baik dalam diri kita, agar di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, membaca surat Al-Mulk. Ya. Setelah itu, setelah kita berdoa, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian athar, Imam As-Subki menjelaskan hikmah dianjurkannya pembacaan Al-Mulk karena jumlah ayatnya adalah 30. Jadi menurut Imam As-Subki, mengapa yang dipilih surat Al-Mulk? Karena jumlah ayatnya ada 30 sesuai dengan jumlah hari dalam sebulan, bulan Hijriah. Selain itu terkandung sakinah, ya, atau ketenangan akan turun ketika surat ini dibaca. Dan Nabi SAW selalu membacanya sebelum tidur. Ya, jadi kita disunahkan membaca surat ini. Ya, setelah membaca Al-Mulk dianjurkan untuk membaca doa Allahumma ya Allah, ya subhana, ya dayyana bihadhi asma'ikal idhami. Ya. Dan seterusnya yang artinya ya Allah yang yang maha suci, yang maha membalas dengan nama-namamu yang agung ini, aku memohon agar engkau mengampuni dosaku dan memenuhi hajatku dengan kemuliaan surat Al-Mulk yang mulia. Sumber Sukul Arbah karya Habib Umar bin Hamid Al-Atos halaman 69, A'mal Yaum wa Lailah Kanzun Najah, Fawaid Ilahiyah halaman 11. Allahumma ya Allah, ya Subhan, ya Dayyan, bihadhi asma'ikal idham, antaghfirali dan dambi, wa taqdiyali hajati, bihurmati suratil mulkil karim. Ya, itu tadi doa yang dapat kita baca setelah membaca surat Al-Mulk. Nah, ini Al-Mulk dibaca sebelum tidur di malam pertama bulan Ramadan. Ya, dan sesungguhnya juga disunahkan agar setiap kita menjelang tidur kita membaca surat Al-Mulk, yang mana salah satu fadilahnya adalah kita akan dijaga dari azab kubur. Kita akan dijauhkan, dibebaskan, dilindungi dari azab kubur. Ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah sebelum Rasulullah SAW istirahat malam tidur. Yang ketiga, kita disunahkan untuk niat malam pertama. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa niat puasa Ramadan harus dilakukan di malam hari sebelum subuh. Ini berdasarkan hadis Nabi, malam yubayyit as-siyama qablal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak menginapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Nasa'i. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah niat harus dilakukan setiap malam atau cukup di malam pertama saja. Yang jelas di dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan setiap malam. Setiap hari dianggap sebagai ibadah tersendiri yang memiliki niat sendiri-sendiri. Jika suatu malam ia lupa niat, maka puasanya tidak sah, tetapi ia tetap wajib berlaku seperti orang puasa dengan tidak makan dan minum di siang hari dan wajib mengkodoknya. Tetapi di dalam mazhab Maliki dibolehkan niat puasa di malam pertama Ramadan untuk sebulan penuh. Sedangkan niat tiap malam adalah sunnah dalam mazhab Maliki.
Jadi apabila ia sudah niat puasa untuk sebulan penuh, kemudian di suatu malam ia lupa niat, maka puasanya sudah sah karena diikutkan niat di malam pertama. Nah, melihat hal ini maka para ulama mazhab Syafi'i menganjurkan agar di malam pertama kita melakukan 2 kali niat. Nah, pertama niat seperti biasa sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana li hadis sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini dilakukan secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, jadi ini niat puasa untuk esok hari. Jadi malam ini kita niat untuk puasa esok hari. Nah, kemudian satu kali lagi kita juga niat dengan mengikuti mazhab Imam Malik untuk mengantisipasi jika suatu saat kita lupa dalam suatu hari, ya, yaitu dengan niat nawaitu sauma jami'i syahri ramadhana li hadis sanati taqlidan lil imami maliki lillahi ta'ala. Saya niat puasa untuk seluruh bulan Ramadan tahun ini dengan bertaklid kepada Imam Malik lillahi ta'ala. Nah, jadi ya kita niat malam ini dalam hati, wajibnya dalam hati, disunahkan untuk dianjurkan untuk juga diucapkan dalam lisan, ya, untuk membantu menguatkan hati kita, ya, gitu, ya. Niat tidak harus dalam bahasa Arab, ya boleh berniat dengan bahasa Indonesia atau lainnya. Nah, jadi kita niat puasa untuk esok hari sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, dan niat untuk puasa 1 bulan penuh mengikuti Imam mazhab Malik untuk menjaga jika kita lupa untuk berniat. Baik.